pun kami sudah dari teman-teman Kejurprov, saya terima kasih sudah nantinya akan mendaftarkan seluruh atletnya untuk diikutkan program BPJS Tenagakerjaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dua perlindungan yang nantinya akan diberikan kepada seluruh atlet yang nantinya didaftarkan juga. Yang pertama yaitu perlindungan resiko kecelakaan bekerja. Jadi kita kalau Bapak Ibu dulu lebih mengenal kami itu mungkin jam sostek, PT Jam Sostek. Tapi setelah 2015 kita berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Ada satu lagi BPJS yaitu BPJS Kesehatan, atau mungkin Bapak Ibu lebih mengenalnya kalau dulu itu Askes, PT Askes, atau sekarang mungkin yang lebih dikenal mungkin yang Kartu Indonesia Sehat itu Pak. Itu semua pakai BPJS Kesehatan. Dua BPJS ini berfungsinya berbeda Bapak Ibu. Untuk BPJS Kesehatan sendiri itu berfungsi pada saat kita sakit biasa, bukan karena akibat resiko pekerjaan ataupun sosial ataupun ekonomi ataupun mungkin tadi keolahragaan. Kalau untuk BPJS Tenagakerjaan kita memberikan perlindungannya pada saat aktivitas. Memang sih penyebutannya bekerja. Teman-teman atlet ini kan mungkin tidak saya menyebutnya tidak bekerja, tetapi ada resiko-resiko di situ. Dimulai dari berangkat menuju tempat latihan, di tempat latihan, sampai yang bersangkutan mungkin kembali lagi. Terutama ini nih pas Kejurprov ada dari tim-tim yang mungkin tadi dari Tuban, dari Sidoarjo, dari Ponorogo. Pada saat menjalankan aktivitas itu sudah keluar dari rumah menuju Gresik. Termasuk hari ini kalau memang Bapak Ibu semua terdaftar jadi peserta BPJS Tenagakerjaan, ada undangan technical meeting menuju Gresik. Apabila ada resiko itu sudah kita cover. Yang pertama yaitu kita memberikan perlindungan resiko kecelakaan bekerja. Dimulai pada saat peserta ini berangkat menuju tempat aktivitas, di lokasi tempat aktivitas dan sampai bersangkutan kembali lagi ke rumah. Manfaatnya apa? Yang pertama yaitu perawatan medisnya. Perawatan medisnya kita unlimited Bapak Ibu. Jadi kita tidak ada batasan atasnya. Sesuai dengan kebutuhan medis pokoknya. Sampai benar-benar dinyatakan sembuh. Kalau tidak sembuh berarti gimana Mas Danu? Kalau tidak sembuh berarti bisa mengakibatkan kecacatan atau mengalami meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Itu pun kita berikan santunan kepada ahli warisnya kalau misal sampai mengalami meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Kalau mengalami kecacatan, misal mohon maaf ternyata akibat keolahragaan jatuh, kemudian dokter menyatakan ini cacat anatomis berapa persen, itu kita juga berikan santunan kepada si atlet tersebut. Kalau kami ini menyebutnya karena di sini usianya U13 dan U15, kita menyebutnya ini peserta minat dan bakat Bapak Ibu. Jadi peserta minat dan bakat kalau di kami ini mulai dari usia 6 tahun sampai 16 tahun. Nanti sampai 15 tahun. Dari 16 sampai memang yang bersangkutan nanti tidak menjalankan aktivitas itu kita menyebutnya yang bukan minat dan bakat. Nah di sini tadi JKK-nya tadi sudah perawatan medisnya kita tanpa batas. Kemudian kalau besok pas event kita juga kolaborasi saya menyampaikan ke Pak Eri dan ketua panitia sebisa mungkin kita juga berkolaborasi dengan rumah sakit yang memang sudah kerjasama. Jadinya nanti mudah. Kalau di sini mungkin antara semen atau petro. Nantinya pun Bapak Ibu juga kalau sudah jadi peserta otomatis kan ada kartunya BPJS Tenagakerjaan. Mungkin di event-event sebelumnya sudah ada yang punya. Tinggal kemarin melanjutkan atau tidak. Karena kalau tidak melanjutkan otomatis kan berhenti, tidak bayar iuran berarti tidak menerima manfaatnya. Kalau mau dilanjutkan lagi gimana? Bisa. Ada tunggakan nggak Mas Danu? Tidak ada. Kalau untuk yang kepesertaan aktif ini tidak ada tunggakan. Jadi kita memberikan perlindungannya hanya pada saat membayar itu 1 bulan ke depan. Jadi kalau misal aktif per Mei tanggal 1 berarti perlindungannya sampai dengan 1 Juni. Ternyata tadi mungkin ada lanjutan Mas event yang tadi mungkin kemana? Di Mojokerto atau mungkin di mana gitu. Kalau memang dalam hasil 1 bulan itu memang sudah bayar, ya udah
hanya satu kali aja. Nanti kalau pas mau bayar lagi bulan berikutnya, karena kan teman-teman pasti ada latihan ya Bapak Ibu, itu juga bisa langsung dibayarkan atas nama wadah dalam hal ini tim-timnya, nama-nama timnya. Itu tadi untuk perlindungan kecelakaan kerja. Yang kedua yaitu perlindungan meninggal dunia. Perlindungan meninggal dunia di sini bukan saat menjalankan aktivitas. Jadi misal mohon maaf sudah selesai latihan atau mungkin mohon maaf meninggal, atau mungkin karena sakit terlebih dahulu kemudian meninggal atau meninggal mendadak, bukan pada saat latihan. Itu kita berikan santunan kepada ahli waris totalnya di 42 juta rupiah. Berbeda kalau misal meninggal dunia karena kecelakaan kerja, itu santunannya di 48 kali upah. Berarti kita menyebutnya di 48 juta. Karena dengan iuran per orang hanya 16.800, kita menganggapnya itu pendapatan gaji atau pendapatan seperti bekerja itu 1 juta rupiah. Jadi 48 kali upahnya itu 48 juta rupiah. Terkait nanti teknis pendaftaran dan lain-lain, karena kita kan nanti didaftarkannya sesuai dengan wadah timnya. Nanti kalau memang yang sudah aktif terdaftar, otomatis juga itu akan mental dalam arti, oh ini udah aktif nih atas nama yang bersangkutan, itu tidak akan bisa terdaftar lagi, otomatis sudah terkunci kalau memang sudah aktif. Dan dari informasi yang saya sampaikan di sini, mungkin kalau memang masih ada yang perlu ditanyakan, batasannya, pengobatan bagaimana, perawatan lanjutannya gimana, monggo bisa sharing bareng-bareng. Jadi harapannya pada saat kegiatan besok sudah aman nih, tidak ada resiko. Cuman kalau sampai pun ada resiko dari panitia, dari tim, walaupun memang tadi sudah ada medisnya masing-masing setiap tim, paling tidak sudah tidak ada biaya lagi yang harus dikeluarkan. Begitu juga dengan pihak keluarga. Jadi mungkin monggo Bapak Ibu ada yang mau disampaikan? Saya Pak. Baik Bu. Saya dari Warrior Surabaya. Sebenarnya ini program ini bagus sekali. Kenapa? Karena di sisi lain kan banyak asuransi ya. Asuransi kan mahal. Biayanya juga mahal. Kalau ikut jumlah nilainya sekian, covernya seperti ini kan gitu. Semakin tinggi biaya yang dikeluarkan untuk bayar iuran per bulan atau mungkin per tahun atau triwulan atau kuarter ya, nggak tahu ya. Itu kompensasinya akan dapat kelas-kelasnya kan, kelas sekian, bayar sekian kan gitu. Nah kembali ke ini, kemarin kita sudah jalani itu setiap event itu di Surabaya pernah, dan juga atlet kita mengalami cedera. Cuman gini, saya mau tahu itu asuransi apa tadi? Kecelakaan apa? Resiko kecelakaan kerja. Kemarin tuh yang dikenalkan itu atlet gitu loh. BPJS atlet seperti itu. Jadi saya bingung. Sekarang saya bingung. Oh J, sudah Bu, pertanyaan itu aja ya. Masih banyak Pak, masih banyak. Oh J, jadi sedikit Bu. Penyebutannya kita tuh badan usahanya, badan lembaganya itu BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi memang untuk segmentasi atlet Bu, mungkin tadi biar lebih mudah hanya penyampaiannya BPJS Ketenagakerjaan untuk atlet seperti itu Bu. Jadi sebetulnya sama Bu untuk kami. Oke. Yeah. Terus ini sama kesehatan pasti beda ya? Betul, pasti beda Bu. Yang setiap bulannya itu ada tarif 1, tarif 2 apa itu toh? Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Beda ya? Beda Bu. Pasti. Oke. Sekarang kalau kita nggak ikut BPJS Kesehatan, tapi kita ikut seperti ini, apakah kita masih dikejar-kejar oleh BPJS Kesehatan untuk biayanya itu? Oke, baik Bu. Jadi gini Bu, untuk kami BPJS Ketenagakerjaan untuk perawatannya itu tidak melewati fase kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sesuai dengan kebutuhan medis peserta yang terjadi resiko. Harapannya kalau memang sampai ada resiko kecelakaan kerja ya sebisa mungkin langsung rumah sakit yang kerjasama dan yang paling bagus, karena tidak ada kelasnya sesuai dengan beda ya? Beda ya? kebutuhan medis. Beda Kemudian untuk menjawab lagi, untuk dua BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
itu memang harus berjalan berdampingan Bapak Ibu. Jadi kalau kesehatan itu memang dalam satu kartu keluarga itu wajib, karena berfungsinya itu memberikan perlindungan pada saat kita sakit biasa, bukan akibat resiko atau aktivitas kegiatan keolahragaan, dalam hal ini ikut klub atau mungkin ikut event. Itu dalam satu kartu keluarga wajib pada saat dari lahir sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Ya. Kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan, kita itu hanya memberikan perlindungan pada saat menjalankan aktivitas itu tadi saja Bu, baik bekerja, baik keatletannya, atau mungkin kegiatan sosial lainnya. Kenapa saya bilang menyampaikan kegiatan sosial? Karena ada RT RW yang terdaftar juga, kemudian pemuka agama juga terdaftar juga, gitu Bu. Jadi dua BPJS ini memang berbeda dan harus berjalan berdampingan. Ya, berarti kalau dibandingkan dengan asuransi yang ada banyak di mana itu perusahaan-perusahaan asuransi ya kan, itu digabung ya, ada seperti apa tadi kesehatan sama kecelakaan kan gitu. Tapi di sini kan dibedakan, Betul. dipisah ya. Betul. Oke, yang saya mau tanyakan adalah ini kecelakaan tadi. Jadi atlet lah istilahnya. Ya. Nah, ada 2 atlet saya semuanya perempuan itu mengalami cedera pada saat pertandingan. Ya mungkin Diana Budikusuma sama satunya anak. Pokoknya cewek ya. Semuanya diproteksi di rumah sakit ortopedi. Dan memang semuanya itu dari awal sampai grup aja diberi free gitu loh. Jadi memang nyata itu memang nyata. Yang perlu saya tanyakan adalah pada saat kejadian kita itu kesulitan untuk Pengisian formulir. mau dibimbing lah. Pendampingan untuk Ya, itu kesulitannya itu. Yang nangani juga bukan dokter yang ecek-ecek ya, sorry ya. Jadi dokter yang memang bagus gitu. Seperti itu di ortopedi. Jadi dari awal penanganan sampai keluar itu oke. Memang benar dengan uang 16.800 atlet itu nyaman gitu. Enggak apa ya. Dari pihak orang tua atlet juga kalau cedera itu berapa? Mahal. Puluhan juta seperti itu. Juga trauma itu pasti. Jadi untuk apa ya, prosesnya itulah supaya diperjelas. Itu aja. Baik Bu, terima kasih Bu untuk masukannya buat kami BPJS Ketenagakerjaan. Cuman paling tidak Ibu membantu kami juga nih untuk validasi kepada rekan-rekan semua bahwa memang pelayanan kami dari awal sampai selesai pengobatan itu tidak ada biaya ya Bu, berarti ya? Tidak ada biaya dan cuman perlu dibimbing Mas. Ya betul. Nah ini Bu, jadi harapannya nanti setelah kegiatan ini saya juga bisa minta kontak dengan semua untuk bisa komunikasi lebih dekat. Kemudian nanti juga bisa saya share juga kontak saya sama Mas Riston. Jadi kalau memang ada resiko kecelakaan kerja, memang ada berkas-berkas yang harus diisi. Kalau misal besok event nih, itu kita pasti siapkan berkas untuk resiko kecelakaan kerja. Kita menyebutnya formulir KK1, formulir KK2. Untuk berkas-berkas lain sama mungkin, oh benar ternyata atlet ini memang ikut event ini. Jadi biar memastikan bahwa memang perlindungan ini benar. Yang kalau selama ini ya Bu, saya di Gresik sudah berjalan kemarin di kickboxing, kemudian dengan IMI Jatim. Kalau ada resiko kecelakaan kerja, pastinya kita dampingi. Minimal bantu telepon rumah sakit untuk tadi, karena kan dengan hanya menunjukkan kartu rumah sakit, kayak gitu. Cuman untuk event besok kan ada rumah sakit yang sudah kerjasama Bu. Jadi dengan rumah sakit kerjasama ini memudahkan. Cuman untuk kedepannya kalau memang Bapak Ibu mau komunikasi dengan saya lanjutan, dimanapun lokasi lindungan, monggo. Nanti kita ada tim pelayanan untuk bisa menginformasikan PIC di rumah sakit. Atau nanti mungkin setelah kegiatan ini saya juga bisa share daftar rumah sakit mana aja nih yang sudah kerjasama di wilayah jenengan semua. Jadi nanti bisa
biar tadi komunikasinya juga bisa lebih mudah. Kalau hari ini saya menyampaikan, otomatis kedepannya saya Mas Rison akan bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab tuh, monggo Ibu komunikasi, Bapak Ibu komunikasi dengan saya dimanapun kotanya, siap. Gitu. Cuman kan kalau nggak ada kejadian, wah ini Mas Danu cuman manis-manis tok nih di depan nih, tapi monggo kalau misalnya ada risiko bisa dikomunikasikan, kita mau kegiatan. Kita alami kok, benar. Jadi maksudnya komunikasi dengan kami kapanpun ada risiko, monggo. Tapi kita harus cerita nih kejadiannya di mana, tanggal berapa. Betul, karena harus ada kronologinya. Ya. Betul Bu. Termasuk kayak tadi ada kalau latihan, kayak gitu kan. Latihan menuju apa nih, atau mungkin latihan kegiatan antara klub satu dengan klub lain kan berbeda-beda jadwalnya. Jadi itu juga bisa disesuaikan kalau misalnya ada kronologi. Monggo. Pembayarannya Pak. Kalau kita bayar ini, ikut nih, bayar nih. Sekarang ke Jurprol ikut bayar. Setelah itu bulan pertama. Ya. Terus bulan kedua nggak disambung, nggak dilanjut. Itu gimana sifatnya? Terus tahu-tahu kan lupa. Terus tahu-tahu, iya ya BPJS belum dibayar kan gitu. Terus dia bayar, tapi mungkin bulan ketiganya atau keempatnya baru ingat gitu. Gimana Pak? Ya. Jadi gini Bu, untuk tadi pembayaran BPJS Tenagakerjaan, memang kita ada kalau di kami itu penyebutannya waktu masa grace period ya Mas. Grace period itu selama 3 bulan dari pembayaran terakhir. Apabila Ibu melakukan pembayaran tadi terakhir di bulan 3, ada resiko itu sebisa nanti tagihannya itu akan menagihkan di periode bulan 1, bulan 2, bulan 3. Selama 3 bulan. Maksudnya gini Pak, apakah itu hangus itu? Terus status kita itu hangus. Iya Bu. Misalkan oke lah, ini kan tadi dikatakan period ya, jadi bulan 1 sampai 2, 3 kan. Saya revisi ya, kalau itu terjadinya bulan ke-7 misalkan, sedangkan kita nggak bayar di bolongnya di bulan ke-4 atau ke-5, gimana? Iya Bu, jadi menjawab. Kalau di kami itu masa grace period hanya 3 bulan saja maksimal. Jadi kalau ada resiko selama bulan ke-1 sampai bulan ke-3 itu masih bisa dibayarkan dan kita masih bisa untuk berikan manfaat klaimnya. Tetapi kalau udah bulan ke-4 tidak ada resiko di situ, sudah pasti kita tidak bisa untuk memberikan pelayanan karena statusnya benar-benar sudah nonaktif. Oh gitu, berarti hangus ya? Hangus, betul Bu. Jadi harapannya karena Ibu Bapak ini sebagai pemilik klub atau mungkin dari perwakilan klub, nanti kan wadahnya yang ada di Jurprol ini atas nama klub ya Bu. Harapannya iuran itu berlanjut karena sudah ada latihan nih. Nanti bayarnya gimana Mas Danu? Ya dalam satu wadah tadi misalnya kalau 15 ada 15 orang di dalam satu tim. Ya nanti 15-nya langsung muncul tagihan. Itu berkelompok. Kalau per individu yang bayar gimana? Kadang nggak keluar Pak. Monggo, kalau per individu bisa Bu, nanti berdasarkan nomor NIK anaknya atau kartu anak itu loh. Pakai kalau ada yang sudah punya gitu, terus ikut ke Jurprol sekarang ya, kira-kira gimana itu? Apakah keluar status baru lagi gitu? Iya Bu, otomatis kalau memang posisinya belum terbayar kayak tadi. Enggak, sudah terbayar nih. Ya, atau misalkan kemarin itu kita ikut jadi keluar ganda. Ya. Oh nggak mungkin. Kita hanya satu aja. Kita hanya satu, akan mental Bu. Pasti mental. Pasti mental. Kalaupun mau dibayar monggo, tapi dia Rifanya nanti gimana nanti? Kan udah bayar nih, mental. Rifanya gimana? nggak usah bayar Bu, disesuaikan itu aja jumlahnya Bu. Karena kan sampai hari ini, jujur aja sampai hari ini kami belum menerima data fixnya nih Bu yang mau didaftarkan sama siapa aja. Ya. Nantinya kalau memang sudah fix, pasti kita akan laporan kepada panitia. Berapa sih yang bisa masuk, berapa sih yang enggak. Kalaupun misal tadi yang bersangkutan mau dibayar pun udah aktif nih, mau dibayar bisa. Tetapi nanti dia akan meng-cover untuk bulan berikutnya. Gitu, sesuai dengan jatuh tempo yang bersangkutan. Terus yang nanti yang bulan ketiga ya, bulan ketiga, keempat, 5 kita nggak bayar, terus kita mau lanjut berarti nggak bisa ya, udah hangus ya. Bisa Bu, tetapi aktifnya untuk bulan berikutnya. Oh, nyambungnya berikutnya. Iya, bukan mundur ke belakang kalau udah. Hilang berarti. Betul. Bulan 4 kalau cedera nggak dapat cover. Betul, tidak di cover. Oke.
Jadi kalau aktif lagi di bulan 6 atau setelah kecelakaan baru didaftarkan, ya aktifnya 1 bulan ke depan. Iya. Sebentar ya Pak, ada tambahan mahasiswa mungkin? Gitu sih. Jadi mungkin kalau simpelnya Bu ya, kita sama kayak kartu provider. Nah kalau kita isi pulsa kan ada masa waktunya. Nah masa waktunya ini kan kalau di provider juga kan ada masa tenggang ya Bapak Ibu ya. Kita nggak isi pulsa nih selama 2 bulan. Setelah itu kan kartunya mati. Nah kalau mau aktifin gimana? Kita harus datang ke kantor providernya lagi untuk menyalakan lagi. Sama kayak kita ada grace period, kita kasih waktu 3 bulan. Jadi misalnya Ibu bayarnya sekarang Mei nih. Mei nanti per tanggal 1 Mei dibayar. Berarti kan aktif sampai 1 Juni. 1 Juni nggak dibayar sampai 1 Juli, 1 Agustus, 1 September nggak dibayar, maka hangus. Jadi setelah 1 September biasanya mau aktifkan kembali, berarti harus didaftarkan ulang. 3 bulan ya. Gitu. Jadi ada 3 bulan grace period itu. Itu yang masih istilahnya itu grace period dari kita ini masa tenggangnya. Kalau ada terjadi dari Juni nanti tanggal 1 Juni sampai dengan 1 Agustus, ya Juni ke Agustus itu ada apa-apa, itu masih bisa di cover. Dengan catatan harus membayarkan 3 bulan mundur. Walaupun misalnya kejadian ntar di Agustus nih, tapi kan masih aktif di kita, datanya masih ada di kita nih, ini bisa di cover. Tapi harus dibayarkan dulu 3 bulan mundurnya. Tapi kalau sudah lewat dari 1 Agustus terjadi, itu nggak bisa di cover. Gitu. Jadi kita ada masa tenggangnya itu yang 3 bulan tadi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Bapak mau? Saya sangat tertarik dengan program BPJS yang untuk talenta. Karena bagi kami itu begitu ada anak pada waktu proses latihan itu kita pasti mengalami kendala. Karena kita komunikasi dengan orang tua bahwa foto ini patah. Prosesnya kita berkomunikasi dengan orang tua dan bawa ke rumah sakit itu yang dari saya adalah apabila dengan respon ini si anak itu mengalami cedera, proses untuk komplain supaya dia mendapatkan fasilitas itu nanti dibantu dari BPJS atau dari panitia. Siapa? Jadi untuk proses nanti pada saat event kita itu selalu mendampingi Pak. Begitu juga dengan rumah sakit yang nanti kita bantu untuk standby di pada saat event. Medis yang standby itu kita komunikasi dengan rumah sakit, entah itu nanti Petro atau mungkin Semen, itu Pak. Kalau Jadi kita event dampingi. ini selesai, berarti kan kartunya masih aktif. Masih kita bawa ke Tulungagung. Ya. Telepon langsung. Siap. Saya harus telepon perwakilan Tulungagung atau Monggo Pak, nanti komunikasi tetap langsung ke kami. Karena tadi untuk rumah sakit kayak kemarin saya sampaikan di atlet Ngawi pun kickboxing Ngawi patah hidung itu posisinya di Petro kemudian dipindah perawatan lanjutan di Ngawi. Gitu Pak. Itu monggo bisa ditanyakan sama Kang Wira ya. Kalau bisa kenal sama Kang Wira ketua umum kickboxing. Jadi memang bisa dialihkan kan domisilinya memang bukan sini kan jadi untuk perawatan lanjutannya. Begitu juga dengan kemarin di event di ini Malang baru kemarin sebelum puasa atlet Dita kecelakaan di Kanjuruhan, main di Kanjuruhan, dia dibawa pengobatan lanjutannya ada di Blitar seperti itu. Jadi untuk minta rujukan lah gitu. Harapannya rujukan rumah sakit rujukannya juga yang kerjasama dengan BPJS jadi sudah tidak mengeluarkan atau mungkin nantinya reimburse gitu maksudnya. Jadi yang penting Pak, dari rumah sakit di Gresik nanti jangan lupa minta rujukannya. Nanti jangan sampai ke kotanya nggak bawa rujukan, ntar di rumah sakit malah nggak diterima kan, karena pengobatan lanjutan kan. Yang penting dari rumah sakit yang lama dibawa rujukannya. Misalnya ini masih pengobatan nih, artinya misalnya kenapa-napa, ternyata emang nggak bisa main lagi nih, masih harus pengobatan lanjutan, dibawa pulang. Karena kan nggak main juga di Gresik lama-lama kalau misalnya emang cedera parah kan, misalnya itu contoh. Monggo minta rujukan, nanti bawa ke rumah sakit paling bagus di kotanya. Alhamdulillah sih kalau Jawa Timur kita hampir semua rumah sakit itu udah kerjasama swasta walaupun swasta dan negeri. Mungkin kalau swasta di Surabaya tuh yang belum kerjasama sama kita cuma satu, National Hospital. Kayak tadi Ibu udah bilang ya kalau ortopedi kita paling bagus udah kerjasama. Cuma National Hospital aja belum, sisanya kita udah kerjasama. Jadi di semua kabupaten kota Jawa Timur alhamdulillah kita udah kerjasama swasta maupun negeri. Jadi nanti tinggal dibawa ke rumah sakit yang bagus, minta rujukannya monggo silakan. Nanti tetap kontak-kontakan sama kita, itu ada Mas Danu, ada saya. Nanti kalau ada kesulitan, karena mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak mau jual yang enak-enak aja.
karena penyakitnya di Indonesia ini kita nggak tutup mata ya. Kadang miskomnya itu kenapa? Yang banyak terjadi saya lihat adalah di rumah sakit bagian depan administrasi ternyata yang jaga bukan orang rumah sakit. Kadang ada anak magang, siswa magang yang bagian administrasinya, yang akhirnya mereka nggak paham nih program BPJS Ketenagakerjaan. Hal seperti itu kan nanti pakai kontak ke kita akan langsung telepon PSI rumah sakitnya, karena kita megang PSI rumah sakit Jawa Timur kontaknya. Jadi langsung kita telepon, misalnya Bu, ini ada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terjadi kecelakaan kerja, tapi di administrasi sulit karena yang menangani di depannya kebetulan bukan susternya atau bukan pekerja di rumah sakit itu. Misalnya, itu kan emang banyak. Soalnya Mas, itu tenaga di depannya itu administrasinya itu malah anak-anak magang, biasanya dari kuliah, magang di rumah sakit. Jadi kan mereka belum paham tuh tentang program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, hal seperti itu yang mesti kita clearkan. Makanya komunikasi ke kita pasti bantu untuk percepat seperti itu. Dan kita juga nggak ada kelas 2, kelas 3 ya Bapak Ibu, yang nggak ada kelas-kelasan. Semuanya sesuai dengan medis tadi sudah disampaikan sama Mas Danu. Jadi nggak perlu takut dimasukin ke kelas-kelas yang barang gitu kan. Jadi aman. Kita di ortopedi loh bagus loh. Betul. AC semua. Betul. Makanya cuman kan maksudnya takutnya teman-teman nggak tahu nanti misalnya awal rumah sakitnya dari Bandel dikasih kelas 3 tuh orang mau. tua Mas, orang tua itu masalahnya. Iya. Iya. Timnya ingin melindungi tapi orang tuanya ya, masih belum terima. Ini bagus sekali gitu. Karena sekarang itu atlet banyak yang cedera, gitu. Macam-macam ya, lutut ya, ankle ya. Mereka itu merasa apa namanya biaya untuk apa itu tadi? Karena Perawatan. untuk dia ke tempat apa itu? Ke tempat terapis ya, itu mahal gitu. Jadi kurang percayanya itu tadi ke pihak BPJS-nya kalau cedera beneran gimana? Bener-bener cover apa enggak? Saya ada fotonya loh. Pas tuh kita kasih cover 100%. Bagus sekali itu kalau Saya memang terima kasih juga itu nyata. tadi sudah Testimoni testimoni lah ya. dan kita gitu jadi Bagus Jadi saya maksudnya jualan saya jualan manis-manis aja tuh nggak pengen juga. Kayak gitu. memastikan aja kalau tadi memang perawatannya sudah ini ya alhamdulillah, cuma tadi memang ke depan kita akan perbaiki terkait komunikasi pendampingan itu kita akan perbaiki. Ya. Ya, terima kasih Mas. Saya sebenarnya mau testimoni juga. Ini kejadian barusan. Jadi anak-anak kami ini kan bukan cuma bermain di klub, tapi juga ada event-event sekolah. Nah, kemarin kejadiannya di Islam Fest di Muhammadiyah di Surabaya, Sidoarjo. Salah satu anak kami ini bermain di SMP dan patah tulang. Akhirnya lututnya terkena tiang basket, akhirnya patah. Rujukannya adalah BPJS, sedangkan BPJS ini yang di-cover adalah atas nama klub. Nah, waktu itu kami kesulitan yaitu pihak BPJS meminta foto pada saat kejadian. Karena atas nama klub tidak boleh menggunakan jersey sekolah. Karena yang mengurus adalah klub. Kami disuruh membuat foto ganti jersey pakai jersinya klub. Saya bilang nggak bisa dong, kita nggak kepikiran, orang tua nggak bisa kepikiran seperti itu, membuat drama seperti itu nggak bisa dari itu. Kejadiannya, Pak ada nggak yang jersinya pakai jersinya klub? Wah, sorry terus terang saya nggak bisa. Akhirnya kami meminta rekom sampai ke Perbasi Bu Evi, akhirnya diberikan rekom. Nah, pihak klub juga sinkron, akhirnya bisa dilakukan seperti itu. Nah, pertanyaan saya. Seperti ini, anak kan harus tangani segera karena kan patah tulang posisinya. Meskipun at the end bisa di cover total biaya sekitar 110 juta. Itu di mitra 10. Sorry, mitra 10 Mas. Bangunan Pak. Lagi bangun rumah ya kali Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah ada, saya sampai di sekolah saya bilang, Bu, bisa nggak sekolah memfasilitasi askes BPJS seperti ini? Ternyata ditolak dari pihak BPJS karena sekolah ini bukan sebagai klub. Nah, pertanyaan saya,
bagaimana dengan anak-anak bukan cuma bermain di klub, di sekolah juga. Kalau kronologinya harus disinkronkan dengan klub, sepertinya akan agak ribet dan terlalu lama. Sedangkan anak ini pada saat eksiden pertama kali harus segera ditangani. Itu yang saya ingin. Ini Pak, mungkin saya bantu jawab. Pertanyaan saya pertama, terdaftar atas nama klub, terdaftar BPU atau PU Pak? Bukan penerima ya, bukan penerima. Kalau bukan penerima upah, seharusnya nggak pengaruh. Dimanapun dia kecelakaan, karena di sistem kita hanya terbaca profesi. Contoh nih, saya profesi saya masukin ojek. Dia mau ngojek di kota manapun, dia tetap tercover. Nah itu posisi. Nah kalau profesinya sudah kita tulis atlet, maka dia atlet dimanapun dia tercover. Itu harusnya begitu. Harusnya seperti Tapi itu. kenyataannya kita agak diribetkan dengan ini yang mendaftarkan klubnya pada saat pendaftaran klub, bukan sekolah. Jadi eventnya harus klub, bukan event sekolah. Problemnya di situ Pak. Sampai 2 hari itu kami 3 hari mau operasi baru mendapatkan ACC perbasi baru turun tangan, baru bisa mendapatkan. Tapi pelayanannya terhambat apa enggak Pak? Mohon maaf. Tidak Terhambat ya? Tidak terhambat. Tetapi Nanti kami di jalan ya? nanti kami orang tua ketar-ketir. Biayanya 100 juta dari kami. Paham Pak? Kami nggak apa-apa. Yang jelas pertama-tama saya juga mewakili BPJS Kerjaan dimanapun, saya mohon maaf. Itu pasti miskomunikasi karena pada dasarnya BPJS Ketenagakerjaan itu adalah melindungi pribadinya sesuai pekerjaannya, bukan klubnya. Kecuali terdaftarnya atas nama PU. PU kan kayak saya nih kerja di BPJS. Misalnya saya kecelakaannya pas lagi melatih di Perbas, di tempatnya Mas Heri. Saya melatih di Perbasnya Mas Heri, saya kecelakaan, itu wajar saya nggak tercover karena saya tercover sebagai pekerja BPJS Kerjaan. Karena itu ada secara PU berterima upah. Tapi kalau BPU atau atlet ini tidak ada wadahnya. Maksudnya tidak ada sangkut pautan dengan wadahnya. Seharusnya bisa. Mungkin itu miskomunikasi aja Pak. Karena pada dasarnya FDN kan tetap dilayani Pak ya. Tapi kita sebagai saya terutama sebagai perwakilan BPJS Kerjaan, mohon maaf juga Pak. Nah nextnya mungkin kalau ada case-case seperti itu, monggo bisa dikontak ke saya bantu konfirmasi ke cabangnya di mana yang ngomong seperti itu. Karena itu jelas miskomunikasi aja. Jujur saya antar parent maupun pengurus manajer segala macam bicara demikian. Lo wajar BPJS murah dan cepat gitu. Paham. Murah dan cepat gitu kan. Tapi kenyataannya seperti itu. Kita dibuat kayak terombang kami di 3 hari itu anak kami harus gimana ini? Sedangkan harus segera ditangani karena patah sudah. Penting seperti itu. Itu yang saya ingin BPJS dan Tuhan dalam hal ini bahwa kami atlet meskipun awalnya itu dia klub, tapi kan bermainnya banyak nih, latihan bukan cuma di klub, di sekolah, di apa. Saya takutkan ketika bermain latihan di sekolah patah, ribetnya kan seperti itu. Oh tidak bisa ini, harus pakai bajunya klub, harus ganti baju dulu, bermain drama kan bikin pengumuman dulu, kan nggak mungkin seperti itu. Itu emang nggak mungkin Pak. Jadi nggak apa-apa. Itu nanti ini kan buat pembelajaran kedepannya Pak ya. Intinya buat kita yang penting pelayanannya tadi nggak terganggu, tetap dijalanin. Walaupun ini kan istilahnya kita gontok-gontokan di administrasi ya. Tapi manfaatnya penting jalan. Gontok-gontokan di administrasi ini biasanya yang miskom aja. Dan itu nanti dibantu sama saya sama Mas Danu. Monggo kalau ada terjadian di luar kota, misalnya nggak di Gresik, karena betul kita di Gresik. Tapi kalau di luar kota pun kita saling kenal kok Pak. Kita kenal se-Jawa Timur bahkan se-nasional. Jadi nanti saya bisa kontak juga. Misalnya Mas Iston, iki aku ketemu sama Rek Sidoarjo, namanya coba. Bukan, ada Janer sono. Di sana yang saya kenal ada Janer, namanya Janer. Ini sama Mas Janer katanya nggak bisa diklaim karena gini. Nah nanti saya hubungi Mas Janer ya. Surabaya ada 4 Pak banyak. Tergantung. Surabaya itu cabangnya di Darmo, Tanjung Perak, Juanda, sama di Karimun Jawa. Nah, jadi ada yang di jalan Taman Bangkul itu. Jalan apa itu? Taman Bungkul ya. Taman Bungkul itu jalan apa itu? Darmo, di situ jalan Darmo, terus di depannya Siloam, terus di Juanda, sama di Tanjung Perak. Nah, Bapak kemana? Nanti tinggal hubungin saya kontak orangnya, gitu. Ya Pak. Jadi tadi mungkin ya
miskomunikasi aja, cuman karena tadi sifatnya urgent, jadi kan harus gimana ini. Nah, sampai merepotkan perbasi itu kan ya sampai apa yang kita sayangkan gitu. Ya, ini masukan Pak buat kami juga nantinya tetap dari pertemuan ini pun kita juga pasti akan sampaikan ke pimpinan juga kan, jadi biar terkait pelayanan kalau memang yang bersangkutan memang sudah jadi peserta dalam hal ini memang kepesertaan bukan terima upah untuk segmentasi atlet ya sebisa mungkin tadi ada lebih leluasa ya bukan untuk akal-akali tadi ya Pak. Jadi kalau tadi kan kalau dari cerita jenengan kan kayak harus di drama dulu nih untuk ngikutin klub, cuman sebisa mungkin untuk lebih leluasa aja sih. Itu aja sih Pak, nanti masukan juga buat kami. Terima kasih. Ada lagi mungkin? Jadi saya sangat berharap sekali pada saat nanti kegiatan Bapak Ibu serta rekan-rekan atlet minat dan bakat itu sudah tercover untuk program BPJS Ketenagakerjaan, dan harapannya nanti ke depan juga Bapak Ibu juga bisa melanjutkan secara mandiri. Jadi pada saat menjalankan aktivitas keolahragaan pun Bapak Ibu dan atlet-atlet semua ini juga terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Ini ada kontak saya 0811 611 0591 atas nama Danu atau Mas Liston di 0819 5238 6111. Untuk olahragaan ini kan biasanya event tuh banyaknya lebih di weekend ya. Monggo, jadi nggak usah sungkan juga. Untuk kartunya kira-kira udah dicek semua itu, kartunya diserahkan kapan ya? Nanti saya pasti ditanya orang tua ya. Oke, siap Bu. Jadi untuk kartu kita tetap kalau memang sudah diterima datanya secepatnya maksimal digitalnya itu kita kirimkan dulu. Fisiknya nanti juga akan kita cetakkan juga. Digital pasti akan kita kirimkan terlebih dahulu Bu, untuk percepatan. Kapan kira-kira kapan? Sampai hari ini saya belum terima data Ibu. Enggak, maksudnya kalau sudah aktif. Oh, kalau sudah aktif maksimal 2 hari kerja Bu. Maksimal 2 hari kerja. Yang penting data sudah kalau kartu digital langsung. Takutnya kan nanti orang tua pasti tanya dong. Maksimal sekali itu 2 hari kerja Bu. Kalau untuk kartu digital. Tapi kalau udah aktif langsung dibayar, itu biasanya kita langsung berikan nanti ke panitia digital. Fisiknya ya sebisa mungkin pada saat nanti event sekaligus kita penyerahan simbolis kita bagikan semua ke klub-klub atau saya titipkan ke panitia. Gitu sih. Bisa DM yang mendampingi tim, bisa DM orang apa kan bisa hubungi langsung. Jadi nanti setelah ini saya boleh Bapak Ibu minta nomor handphone jenengan semua, jadi biar saya juga komunikasinya lebih mudah untuk apa namanya. Oh siap. Matur nuwun Ibu. Bapak bisa di WA Bapak Ibu di ping-ping gitu. Hotline-nya BPJS ya Pak ini Pak. Gimana kan? Hotline-nya BPJS. Bukan hotline Pak, ini nomor handphone saya Pak. Bukan hotline Pak. Bukan hotline. Kalau nomor handphone BPJS Sebenarnya cuma Pak, ini kan minggu ada online terus ya. Online. Hotline. Oh iya. Ini 24 jam versi 1 orang. Kalau yang jawab ganti-gantian ada bersatu terima. Jadi gini kan biasanya kalau event olahraga kan biasanya weekend ya Pak. Jadi Sabtu Minggu. Jadi monggo Bapak Ibu nggak usah sungkan juga komunikasi ke kami kalau misalnya ada kendala. Kalaupun nggak ada kendala pun ya monggo tetap tanya-tanya juga silakan, nggak masalah. Gitu. Jadi mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.